Tokyo, wah. Revalina terlihat senang saat ia dan Kaeden sudah berada di dalam kamar hotel. Dari dalam kamar yang ditempati oleh Revalina dan Kaeden, Revalina bisa melihat gemerlap ibu kota Jepang ini. Ia bahkan bisa melihat menara Tokyo dari dalam kamar hotel. Kaeden yang melihat sang istri bersikap seperti anak kecil terkekeh pelan. Setelah menaruh barang-barang bawaan mereka, Kaeden mendekat menghampiri Revalina yang terlihat lebih tertarik berdiri di dekat jendela sembari menikmati pemandangan malam Tokyo. Kaeden memeluk Revalina dari belakang membuat Revalina menoleh ke arahnya dan memberikan ciuman sekilas di pipinya. "Kamu suka sayang?" tanya Kaeden. "Suka banget, aku sayang kamu." "Hei, ini bukan sogokan kan?" Revalina menatap horor ke arah Kaeden. Bisa-bisanya sang suami membunuh aura romantis yang sedang tercipta. Belum juga diapa-apain. Ini kok udah menggoda aja sih kamu sayang? Kaeden, nyebelin kali. Atau kamu udah gak sabar mencoba ranjang hotel ini? Ayo. Kaeden. Kaeden mengangkat tubuh Revalina seperti membawa karung beras, membuat Revalina terus saja memukul punggung milik Kaeden. "Kaeden, turunin. Nanti kalau diranjang yang..." Saat mereka sudah mencapai ranjang, Kaeden langsung membanting tubuh Revalina ke arah ranjang yang terasa lembut. Main banting aja sih. Kaeden tidak menghiraukan segala ocehan yang Revalina lontarkan. Wajah Kaeden tanpa aba-aba mendekat ke arah wajah Revalina dan kini Kaeden meraih dagu Revalina dan mulai melumat bibir milik Revalina. Ia menciumnya dengan tergesa-gesa membuat Revalina sangat sulit untuk menyeimbanginya. Revalina ingin lepas lagi-lagi tidak bisa karena tenaga Kaeden yang sangat kuat. Jadi ini permainan yang kamu inginkan, batin Kaeden. Dan novelers semuanya pasti tahu kan kelanjutannya seperti apa, WKWKWK. Beberapa menit berlalu, akhirnya Revalina keluar dari kamar mandi dan terlihat sudah mengenakan baju santai. Ia sedikit mengernyit saat melihat ternyata Kaeden kembali tertidur. Revalina hanya menggelengkan kepalanya dan menghampiri sang suami di atas ranjang. "Bangun Den, mandi gih." Bangun." Kaeden membuka matanya dengan perlahan, mengucap sebentar dan melihat sang istri terlihat rapi. "Mau kemana pakai baju begitu? Mau jalan-jalan?" "Hah? Jalan-jalan? Sama siapa?" "Ya sama kamu lah yang. Makanya buru mandi gih." "Mau kemana?" "Kemana aja asal sama kamu." "Gombal ya? Buruan mandi." Iya. Kaeden memberi kecupan sekilas di bibir Revalina dan mendapat pukulan kecil di tangannya. Bahkan ia mendengar keluhan Revalina tentang dirinya yang belum mandi, tapi menciumnya di bibir membuat Kaeden tak mampu menahan tawanya. Revalina berdecak kagum saat tahu bahwa Kaeden membawanya ke Ginza. Salah satu distrik perbelanjaan yang di sini terdapat berbagai macam mode dan komestik terkenal. Tempat ini juga terdapat tempat hiburan dan tempat makan. Terdapat berbagai macam pertokoan, galeri seni, restoran, bahkan kafe. Revalina dan Kaeden keluar dari dalam mobil. Kaeden menggandeng tangan Revalina. "Tadi aku mau membawamu ke Harajuku sih." "Gak apa-apa kok yang. Ini juga gak kalah bagus sama di Harajuku kok." Kaeden tersenyum dan memberi kecupan singkat di pipi Revalina. Puas berkeliling di sana dan membeli beberapa barang, mereka kembali berkeliling Tokyo. Sekarang mereka mengunjungi Taman Yoyogi. Mereka terlihat berjalan-jalan santai di sana. Mereka telah mengelilingi kota Tokyo sampai malam hari tiba, dan tujuan mereka terakhir adalah Tokyo Tower. Mereka sengaja memilih mengunjungi Tokyo Tower pada malam hari karena ingin melihat pemandangan kota Tokyo pada malam hari dari atas Tokyo Tower ini. Posisi Kaeden yang memeluk pinggang Revalina dari belakang menambah kesan romantis antara keduanya. Dan keberuntungan berpihak pada mereka saat ini, karena tidak terlalu banyak orang saat ini. Sehingga membuat Kaeden dengan lancangnya memberikan kecupan di bagian kupingnya Revalina. Jangan cium-cium mulu di sini. Jangan merusak momen romantis yang tercipta deh."
Revalina terus saja berusaha menjauhkan kepala Kaeden dari kepalanya. Namun Kaeden terus saja kekeh memberi kecupan lagi di sana dan malah semakin mengeratkan pelukannya. Sayang, Kaeden hanya terkekeh dan memberi ciuman di pipi Revalina dan menghentikan aksinya dan menumpukan kepalanya di bahu Revalina. Revalina, kamu bahagia hidup bersamaku? Pertanyaan dari Kaeden yang tiba-tiba membuat Revalina mengernyit heran. Aku bahagia kok. Benarkah? Iya, walaupun kamu itu mesum sangat, tidak pernah bisa membaca kondisi dan situasi kalau sudah ingin harus dituntaskan, tapi aku sangat mencintaimu. Aku bahagia hidup denganmu. Revalina membalik tubuhnya dan melingkarkan tangannya di leher Kaeden, meneliti wajah tampan Kaeden. Tangannya mulai mengelus pelan rahang tegas itu dan memberi kecupan di sana. Kamu mencoba menggodaku. Siapa yang menggodamu? Aksimu barusan seolah berusaha memancing jiwa kelakianku, sayang. Kaeden sangat gemas dan menangkup kedua pipi Revalina dengan kedua tangannya. Revalina bahkan memberi pukulan di sana. Kan? Mesumnya kumat, dasar. Revalina menyentil kening Kaeden dan kembali membalik tubuhnya membelakangi Kaeden, menatap kembali pemandangan kota Tokyo. Yang, panggil Kaeden. Balik ke hotel yuk. Ngapain ih? Aku mau berduaan aja sama kamu tahu Yang, kalau di sini kan ramai sayang. Tapi sepertinya Yang, aku kangen berat sama kamu. Perkataan Kaeden barusan membuat Revalina menghela nafas kasar. Bisa-bisanya dia sekarang punya bayi besar, tapi hal itu sangat menggemaskan bagi Revalina. Ya udah, nanti setelah jalan-jalan kita balik ke hotel ya. Bisa sabar kan bayi besarku? Maunya sekarang. Manja kali. Enggak. Kan manjanya cuma sama kamu, bukan sama yang lain. Emangnya boleh aku manja sama yang lain? Rangga Kaeden memasang wajah lucunya. Revalina yang mendengar perkataan Kaeden langsung menjitak kepala Kaeden dengan kuat. Enggak boleh. Udah deh Kaeden, jangan merusak momen deh. Kamu mau buat aku bad mood? Ujar Revalina memberikan tatapan yang tajam pada Kaeden, sedangkan yang ditatap hanya terkekeh pelan. Saat puas berkeliling-keliling, mobil Kaeden dan Revalina kini kembali menuju hotel yang mereka tempati. Di dalam mobil, Yang, panggil Kaeden yang terlihat masih fokus menyetir. Sedangkan Revalina hanya berdehem menyauti panggilan dari Kaeden. Revalina masih terlihat fokus dengan HP-nya. Kamu mau punya anak cewek atau cowok? Pertanyaan Kaeden mampu mengalihkan atensi Revalina untuk memandangnya. Hah? Kaeden menatap Revalina saat mobil mereka berhenti karena lampu lalu lintas itu menunjukkan mobil-mobil untuk berhenti. Iya, kamu maunya punya anak cewek apa cowok Yang? Sayang, apapun anak kita nanti, yang penting dia sehat dan lagi anak itu rezeki, kita gak bisa menentukannya Kaeden. Sekarang kita udah punya Tasya. Ya kan gak ada salahnya merencanakan Yang. Revalina terlihat menghela nafas. Mungkin cowok karena kita sudah punya Tasya. Jadi kalau cowok bisa melindungi kakaknya, jawab Revalina. Masya Allah, kamu memang istri idaman banget. Kamu bener sayang, anak itu adalah rezeki. Jawaban kamu bikin aku adem sayang. Terima kasih ya, sudah mau menerima Tasya dan menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Dia anak Danu, artinya dia adalah ponakan kita. Dan kedua orang tuanya tidak memungkinkan untuk membesarkan Tasya. Danu sudah dinyatakan gila, sedangkan Chelsea masih menerima ganjarannya di sel penjara. Dan kalau boleh minta sih, aku menginginkan 11 anak. Ujar Kaeden menahan tawanya melihat ekspresi kaget Revalina. Hah? Ih, aku bukan tempat produksi bayi ya Kaeden. Tawa Kaeden menggelegar di dalam mobil. Ia menjalankan mobilnya kembali setelah lampu rambu lalu lintas itu berganti warna. Kamu mah enak tinggal nanam benih doang. Lah, aku harus mengandung dan melahirkan mereka. Kaeden hanya terkekeh dan mengusap kepala Revalina pelan. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di hotel yang mereka tempati. Revalina merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia benar-benar merasa penat, tapi menyenangkan juga. Bagaimana tidak? Ia puas berkeliling dan berbelanja. Siapa yang tidak akan puas coba? Karena kelelahan keduanya pun tidur.
Kaeden mengerjap-ngerjapkan matanya saat merasakan tangannya yang semalam bertengger nyaman di atas perut Revalina, kini mencoba diturunkan oleh Revalina. Kaeden membuka matanya sempurna saat melihat Revalina kini dalam posisi terduduk sempurna. Yang Kaeden bangun dari tidurnya mengikuti posisi Revalina yang duduk di sisi ranjang sembari memeluk tubuh Revalina yang tidak memakai apapun. Lepas aku mau mandi. Revalina melepaskan lilitan pelukan dari tangan Kaeden. Ikut, kebiasaannya kan? Stop, jangan diteruskan. Kaeden melepaskan lilitannya di pinggang Revalina dan membiarkan Revalina berlalu ke kamar mandi. Kaeden mulai turun dari atas ranjang dan mengambil posisi santai di sebuah sofa di kamar itu sembari menyalakan TV. Tak beberapa lama ia fokus dengan tontonannya. Dari ponselnya membuatnya menolehkan pandangannya ke arah meja kecil di samping ranjang dan bangkit dari sofa mengambil ponsel pintarnya. Halo Ma. Iya, kami baik-baik aja. Kenapa gak pernah telepon Mama? Bukannya gak mau hubungin Mama, tapi kan Kaeden sedang dalam proses pembuatan cucu untuk Mama. Kaeden, kamu jangan terus-terusan nyerang Revalina, kasihan menantu Mama nanti kecapean gara-gara kamu. Enggak. Gak mungkin aku gak menyerangnya setiap hari, batin Kaeden. Iya, bukan gitu mah, tapi sedang mandi. Ya udah, setelah pulang dari Tokyo mampir ke rumah Mama ya. Mama kangen sama mantu Mama soalnya. Kapan kamu balik dari Tokyo? Iya, pulang dari sini kita ke rumah Mama kok. Besok mah? Iya. Klik. Kaeden menatap layar ponselnya saat sambungan itu terputus. Emak suka yang ngedumel aja. Padahal cerewet banget minta cucu. Saat mau dibuatin malah cerewet. Kenapa Yang? Kaeden menolehkan pandangannya saat melihat Revalina sudah keluar dari kamar mandi dengan dibalut handuk dan sedang menggosok rambutnya dengan handuk lainnya. Enggak, Mama tadi nelpon tanyain kabar, terus nanti pulang dari sini minta kita mampir ke rumah, katanya kangen sama kamu. Halo Novers semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di episode yang ke-60, gak terasa ya. Bisa udah episode yang ke-60 aja kita ini sekarang. Gak terasa waktu ternyata terlalu cepat. Dan bagaimana nih? Sudah ada perubahan belum dalam novelnya Mimin? Mimin berusaha belajar dari komen-komen semuanya dan berusaha membuat ceritanya itu semenarik mungkin. Tapi kalau misalnya masih ada kekurangan, Mimin minta maaf dan Mimin akan terus berusaha berkembang, mengembangkan novel-novel Mimin jadi lebih baik. Jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, tetap di channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ketemu lagi di episode yang selanjutnya.